Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh dan yang Maha Esa. Ya, kembali lagi ya bersama kita. Kali ini kita akan menceritakan kisah dari keganasan tuyul. Oke, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan share juga subscribe-nya ya, untuk mendukung channel ini supaya menghadirkan konten-konten horor yang akan menghibur kalian semua, dan tentunya untuk menambah wawasan dan juga ilmu kalian tentang dunia-dunia mistis. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Ada sepasang suami istri yang hidupnya berkecukupan. Si suami adalah CEO di sebuah perusahaan yang cukup bonafit. Si istri memiliki butik pakaian wanita di rumahnya sendiri, dan sudah banyak sekali pelanggan dan resellernya. Mereka berdua ini memang dari kecil tidak pernah merasakan hidup kesusahan. Dari kecil mereka sudah dimanja oleh kedua orang tuanya. Bahkan si suami semasa SMA sudah dibelikan mobil oleh bapaknya. Setelah lulus kuliah, si suami ini langsung diberi pekerjaan oleh bapaknya yang merupakan pemilik perusahaan, di mana dia sekarang menjadi CEO. Si istri juga begitu. Dari kecil sudah terlahir di keluarga kaya. Bahkan keluarganya punya kedudukan di pemerintahan. Bapaknya merupakan pemilik restoran dan pemilik sebuah hotel ternama di suatu kota. Mereka berkenalan sejak semasa kuliah dulu. Setelah lulus, akhirnya mereka pun menikah. Tetapi sampai beberapa tahun mereka belum juga memiliki anak. Tetapi mereka hidup berkecukupan dan memiliki asisten rumah tangga sendiri. Jumlahnya ada 5 orang, termasuk 2 orang supir pribadi. Mereka ini sangat mewah sekali hidupnya. Perusahaan si suami tiap bulan selalu naik pendapatannya, dan butik si istri juga makin hari makin bertambah pelanggannya. Banyak sekali karyawan mereka, tapi mereka memiliki satu sifat buruk, yaitu jika membayar karyawan selalu telat dan kadang juga dipotong tanpa alasan yang jelas. Dan pada suatu hari terjadilah musibah. Perusahaan si suami yang produksi garam ternyata telah diselundupi sabu-sabu oleh seorang yang tidak dikenal. BNN pun datang ke tempat itu dan memeriksa semua saksi, dan juga ternyata garam di sana ada yang mengandung sabu. Akhirnya perusahaan si suami pun ditutup dan didenda sebesar 50 miliar rupiah. Si suami sangat depresi sekali selama berbulan-bulan. Namun masih ada pemasukan lainnya dari butik si istri. Semuanya berjalan lancar dan butiknya kini sudah berkembang pesat. Setelah beberapa bulan, karyawan butik meminta kenaikan gaji karena jam kerjanya menjadi makin panjang. Juga omset sudah melebihi target. Namun si istri yang merupakan pemilik butik itu menolaknya secara kasar dan mengancam akan memecat siapa saja yang melawan. Benar saja, lebih dari separuh karyawan butik itu pun akhirnya mengundurkan diri. Sisa karyawan yang tersisa tinggal sedikit, dan kebanyakan dari mereka akhirnya mundur satu persatu. Saat keadaan yang makin sulit itu, musibah pun terjadi. Seisi butik terbakar hebat akibat korsleting listrik, dan membuat seisi butik habis tak tersisa. Si istri pun menjadi stres akibat usahanya habis, dan juga
perusahaan si suami tak berjalan, dan utang mereka di mana-mana. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya si suami ini punya pikiran untuk memelihara tuyul. Awalnya si istri menolak dengan alasan dia tidak mau menyusui tuyul. Ya, konon katanya dari info yang saya dapat dari teman-teman, memang tuyul itu akan meminta air susu seorang wanita sebagai bayarannya. Namun setelah perdebatan panjang, akhirnya si istri ini mau menuruti kemauan suaminya. Berangkatlah mereka berdua ke seorang dukun dan minta diberikan tuyul dengan imbalan beberapa uang. Akhirnya mereka pun mendapatkannya. Setelah beberapa hari, ekonomi mereka pun berangsur-angsur pulih dan membaik. Si istri dapat kembali membuka budiknya dengan modal curian dari tuyul-tuyul ini. Utang si suami juga dapat dilunasi. Mereka juga dapat kembali membeli mobil yang mereka jual dulu. Si suami ini rupanya kurang puas. Akhirnya dia pun kembali ke dukun itu tadi tanpa sepengetahuan istrinya. Dia meminta tuyul lagi kepada dukun itu. Sekarang dia memiliki 5 tuyul. Si istri yang mulai tidak nyaman dan juga merasa kesakitan jika tuyul-tuyul itu menyusu kepadanya. Akhirnya bicara kepada si suami untuk mengembalikannya. Namun betapa terkejutnya dia saat suami membawa 3 tuyul lagi. Mereka pun bertengkar hebat sekali. Namun si istri tetap saja kalah dan menuruti apa kata suaminya. Mereka pun semakin kaya, dan perusahaan si suami ini kembali lagi berjalan berkat hasil curian dari para tuyul itu. Beberapa bulan pun berjalan dengan lancar saja. Namun si istri terus membujuk si suami untuk mengembalikan tuyulnya, karena dia sudah merasa sangat sakit sekali untuk menyusui tuyul-tuyul itu. Tepat setelah bulan ke-6, saat si suami ini pergi bersenang-senang bersama temannya, para tuyul ini semakin ganas meminta jatah air susu kepada si istri ini. Dan akhirnya si istri pun tidak kuat lagi menahan sakit, kemudian meninggal dengan keadaan penuh darah. Si suami ini tidak diam begitu saja. Dia kemudian membawa jasad istrinya ke sebuah sungai untuk menghilangkan jejak. Kemudian si suami ini pindah keluar kota untuk menghindari kecurigaan warga. Dan akhirnya dia pun mengembalikan tuyulnya kepada sang dukun. Dia kemudian menikah lagi dan hidup terus berpindah-pindah, sampai akhirnya orang tua si istri curiga kenapa tidak pernah pulang ke rumah. Akhirnya orang tua si istri ini melaporkannya ke polisi. Setelah buron cukup lama, sekitar 9 bulan, akhirnya dia pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Sudah ceritanya, sekian dulu dari kisah kali ini. Pesan dari saya, apapun yang kita miliki, kita wajib bersyukur dan teruslah berbuat baik kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Jangan pernah yang menggunakan itu yang namanya dukun untuk menambah kekayaan, apalagi sampai meminta bantuan makhluk gaib, karena sesungguhnya pertolongan Tuhan lebih kuat dari segalanya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.